Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Mari kita terus bersuka cita dalam firman Tuhan yang memperbarui kita dari hari ke hari. Dalam 365 yang mengubahkan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan surat 1 Yohanes 3. Dalam satu tema bukti. Bukti itu adalah sesuatu yang dapat menjelaskan atau menjadi barang yang kemudian memperkuat ya. Jadi kalau misalnya kita berkata saya orang Indonesia, lalu orang tanya buktinya mana? Oh, kita bisa menunjukkan KTP kita, KK kita, atau kemudian kita berbahasa Indonesia, kita mengerti beberapa tempat ya, tempat-tempat di Indonesia, budaya di Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita mungkin bisa berkata saya orang Kristen gitu. Buktinya apa? Gitu. Mungkin salah satunya ke gereja. Ya, tetapi ternyata itu tidak cukup ya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita kemudian berkata saya orang Kristen, saya anak Tuhan, ya ada tanda-tanda yang harus menjadi bukti bahwa kita berkata aku itu anak Tuhan. Aku itu orang percaya begitu ya. Nah, mari kita belajar bersama apa yang dituliskan dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 10 saya akan bacakan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada satu catatan yang penting ya, tanda anak-anak Allah ya dan tanda anak-anak iblis ya. Di sini dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-10 tadi ya, bagaimana anak-anak iblis itu kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak iblis itu tidak berbuat kebenaran. Di sini dicatat bahwa anak-anak iblis itu tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu mari kita belajar ya. Ada tanda-tanda yang kita perlu perhatikan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi kita dapat juga mendapat satu kesimpulan bahwa anak-anak Tuhan salah satu buktinya adalah melakukan kebenaran. Karena kalau tidak melakukan kebenaran, dia masuk kategori anak-anak iblis. Jadi kalau kita berkata saya orang percaya, saya orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu artinya aku anak Tuhan. Ya, kalau kita kemudian berkata saya orang Kristen, saya anak Tuhan, bukti yang harus jelas adalah kita melakukan kebenaran. Ya, kenapa itu menjadi bukti? Karena hanya Tuhanlah yang dapat melakukan kebenaran. Karena Tuhan itu sumber kebenaran. Ayat 11 berkata hanya Allah yang bisa memberi kemampuan untuk melakukan yang kebenaran dan mengasihi. Ya, karena itu mari kita belajar ya. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ini mencatat beberapa hal yang penting. Kristus datang ke bumi untuk menanggung dosa kita. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita itu di-renew, kita diubah, kita tidak akan lagi berbuat dosa. Sifat-sifat yang dalam diri kita itu akan menjadi sifat-sifat baru yang lahir karena kita anak Allah. DNA seperti orang tua kita punya DNA, punya sifat-sifat yang diturunkan, ya ada hal-hal yang kemudian menjadi tanda-tanda sebagai kita anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata demikian, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau kita berkata aku anak Allah, firman Allah berkata kita harusnya berbuat kebenaran karena Kristus itu benar. Ya, Allah yang darinya kita dilahirkan kembali adalah kebenaran. Karena itu kita pun harus membuktikan sebagai kita anak Allah, sama kita pun juga memiliki
melakukan, ya mengetahui dan hidup di dalam kebenaran. Nah, mungkin kita bertanya, hidup dalam kebenaran itu seperti apa ya? Hidup kebenaran itu bagaimana caranya? Yohanes 17 ayat 17. Ya, Injil Yohanes 17 ayat 17 berbunyi demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran? Bagaimana kita melakukan kebenaran? Petunjuk apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan kebenaran? Ayat ini sangat jelas menyatakan kebenaran itu ada di mana? Di firman Tuhan. Karena itu kalau kita mau melakukan, membuktikan kita sebagai anak Allah dengan melakukan kebenaran, maka jalan satu-satunya adalah belajar firman, kita mengetahui kebenaran, lalu melakukan kebenaran. Karena semua yang di luar firman Tuhan itu bukan kebenaran. Semua yang di luar firman Tuhan ya tidak berdasarkan firman Tuhan berarti bukan sesuatu yang benar. Karena itu hari ini mari kita kembali merenungkan sejauh mana kita mengenal firman Tuhan. Mengetahui firman Tuhan bukan hanya membacanya, tapi mengenal dan melakukan firman Tuhan. Itu bukti kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukti yang kedua, tadi dikatakan kita kembali ke ayat 10. Dikatakan demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Nah, jadi ada tanda yang kedua, bukti yang kedua, kalau kita adalah anak-anak Tuhan adalah kita dengan mengasihi. Allah itu penuh kasih, Dia adalah kasih sendiri. Jadi kalau seorang berkata aku anak Tuhan, aku orang Kristen dan dia tinggal di dalam Kristus, dia mampu melakukan kebenaran dan juga mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu adalah salah satu sifat Kristus. Kasih itu adalah juga perintahnya. Jadi Tuhan memampukan kita untuk melakukan kasih, membuktikan kasih ya kepada sesama kita. Jadi mengasihi itu kita bisa lakukan kepada Tuhan dalam pujian kita, penyembahan kita, doa kita. Kasih kita bisa tunjukkan kepada keluarga kita, pasangan, suami, istri, ya keluarga, orang tua, anak orang tua, ya kepada saudara besar, saudara-saudara dalam lingkungan keluarga besar, ya, dan juga saudara-saudara seiman, ya yang mungkin kita ketemu di gereja, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Siapapun yang menjadi sesama kita, firman Allah mengatakan kita harus mengasihi. Nah, mengasihi itu bukan hanya kita memeluk, ya kita memberi hadiah, ya tetapi ada bagian-bagian yang kita bisa berikan, bahwa kita juga belajar untuk memberi dengan kemurahan hati. Ya, ada beberapa catatan yang saya ingin kita lihat ya, bahwa ketika kita mengasihi kita bisa tunjukkan dengan beberapa hal. Di ayat dalam 1 Yohanes mencatat beberapa catatan yang penting. Ayat 15 berkata demikian, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mengasihi itu artinya juga tidak membenci. Kalau kita berkata aku mengasihi, aku orang Kristen yang mengasihi, tapi kita membenci saudara, bahkan ayat ini berkata kita disamakan dengan pembunuh. Jadi mari kita belajar, ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkata aku anak Tuhan, tapi kita tidak bisa membuktikannya karena kita justru membenci orang-orang di sekitar kita, bahkan di sini dikatakan saudaranya, ya. Kita perlu waspada, ada banyak kebencian yang bahkan bisa masuk dalam keluarga. Suami istri saling membenci, orang tua anak saling membenci, saudara bersaudara saling membenci. Itu adalah sesuatu yang sedang merusak apa yang Tuhan inginkan. Itu hal-hal yang ingin merusak supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita belajar waspada. Ayat 17 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan
atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa kita bukan saja tidak membenci yang menjadi bukti kita mengasihi, tetapi juga bagaimana kita belajar untuk berbagi, memperhatikan, tidak egois hanya kepentingan kita sendiri. Jadi tidak menutup pintu terhadap saudara-saudara kita. Karena itu mari kita mengasihi, ya, bukan hanya dengan perkataan, "Oh, aku sayang, kamu baik," ya, atau kita memuji, tapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kiranya hari ini itu menjadi dorongan kita. Mari buktikan aku itu anak Tuhan dengan melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita mengasihi, tidak membenci, tapi belajar membagi hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau bahkan membagikan kesaksian, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami pun dapat membuktikannya dengan hidup di dalam kebenaran, dengan hidup di dalam kasih, supaya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita untuk membawa kami menjadi anak-anak-Mu, menebus kami dari dosa, itu menjadi sesuatu yang sungguh berharga. Kami jadi anak-anak Tuhan yang meneladani sikap Kristus dalam kebenaran dan dalam kasih. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup dalam kasih Tuhan, dapat menyatakan kasih-Mu, membuktikan kasih-Mu kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Ia bergirang karena seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan sukacita. Ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.